Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nugra, NIM 1921046. Reguler 2 Ilmu Pemerintahan semester 2. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit ceramah atau pidato tentang pandemi coronavirus. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim atau terhadap junjungan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah yang membawa kita dari ke alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baik, saya akan membawakan sedikit pidato tentang pandemi virus corona. COVID-19 atau lebih dikenal dengan coronavirus 19 ini lebih dikenal dengan nama virus atau lebih yang dikenal dengan nama virus corona yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan bagi siapa saja yang mengalaminya. Virus ini sendiri dapat menyebar dari air liur yang terinfeksi atau menyebar melalui sentuhan ataupun benda yang dipegang oleh si pengidap kemudian dipegang kembali. Untuk dapat terhindar dari COVID-19 ini atau virus corona ini, pemerintah menjalankan aturan tentang segala kegiatan yang dilakukan harus dikerjakan di rumah, termasuk kegiatan perkuliahan diberhentikan dengan tatap muka dan dilanjutkan dengan perkuliahan secara online atau secara daring. Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara daring ini dianggap menjadi solusi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang agak sulit bagi mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok desa yang tidak memiliki fasilitas atau jaringan yang memadai. Hal ini dapat menghambat proses perkuliahan daring tersebut. Meskipun demikian, pembelajaran daring ini harus tetap berlanjut karena untuk menunjang kegiatan belajar yang harus dilakukan bagi mahasiswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi efek yang sangat tidak baik bagi dinas pendidikan maupun di luar pendidikan. Hal tersebut dapat memicu beberapa faktor, utamanya pada faktor perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan faktor perekonomian tersebut merusut atau menurun drastis dari yang biasanya, sehingga membuat kita bersama-sama untuk menjaga dan saling menguatkan atau menyemangati satu sama lain dalam menghadapi pandemi virus corona tersebut. Kemudian perkuliahan daring juga harus efektif melalui beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak yang mengadakannya. Hal ini dapat membuat orang belajar secara online atau daring dan tidak melakukan secara tatap muka. Selain itu, di dalam kendala-kendala yang ada pada pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa, utamanya dalam segi pembelajaran perkuliahan daring ini. Kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online ini oleh para dosen maupun mahasiswa dengan sistem daring ini menjadi agak sulit dilakukan dalam perkuliahan karena ada beberapa kendala yang sering dialami atau yang ditemui oleh si mahasiswa tersebut. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh para mahasiswa, yang pertama yaitu jaringan internet yang kurang stabil atau bisa dibilang kurang memadai karena fasilitas yang dimiliki juga kurang, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses perkuliahan online. Kemudian yaitu
Hal ini dapat memicu faktor utamanya pada proses perkuliahan karena untuk mengakses perkuliahan secara daring perlu memiliki jaringan internet yang lebih luas atau lebih stabil sehingga proses perkuliahan daring tersebut berjalan secara normal. Selain kendala jaringan yang tidak memadai, yang tidak baik atau tidak memadai, adapun kendala yang sering dialami mahasiswa. Utamanya itu paket data atau kuota internet yang tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran atau kuliah daring ini. Itu pun memerlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu tugas yang tidak henti-hentinya diberikan oleh dosen untuk mahasiswa yang dapat juga berpengaruh dengan ketahanan tubuh ataupun pola pikir mahasiswa yang bisa saja akan membuat kesehatan mereka tidak baik. Kemudian yang keempat yaitu dengan pembelajaran daring ini, materi-materi yang disampaikan para dosen kurang efektif atau kurang dapat dicerna dengan baik karena materi yang dikirimkan hanya melalui artikel yang dapat dibaca dan tidak dipahami jika ada yang para mahasiswanya tidak dimengerti. Dan dengan kendala-kendala yang ada pada proses pembelajaran daring ini, kita sebagai mahasiswa harus tetap semangat dalam menjalani proses perkuliahan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kendala-kendala yang ada kita harus jalani dengan senantiasa sabar dan berdoa agar pandemi virus corona tersebut segera berlalu. Dan kemudian yaitu faktor infeksi coronavirus yang terinfeksi seperti bayi, anak kecil, maupun orang tua ataupun orang dewasa yang kekebalan tubuhnya rentan terhadap serangan virus. Hal ini dapat membuat coronavirus gejalanya dapat menyebar karena kekebalan tubuh seseorang tersebut kurang. Hal ini perlu diatasi dengan melakukan pola hidup sehat seperti berjemur di bawah matahari yang cukup, menerapkan pola hidup sehat, rajin bercuci tangan, dan tentunya rajin berolahraga agar kekebalan tubuh seseorang tersebut terjaga dari serangan virus seperti coronavirus ini. Kemudian penyebab infeksi coronavirus disebabkan melalui banyak hal, utamanya itu yang pertama itu percikan air liur pengidap seperti batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah yang terkena virus corona tersebut. Yang ketiga yaitu menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap si virus corona. Yang keempat, tinja atau feses. Tinja atau feses ini tentu jarang terjadi pada hal-hal yang dapat menyebabkan gejala coronavirus ini. Kemudian gejala virus infeksi coronavirus itu bisa menimbulkan beragam gejalanya pada pengidapnya. Yang pertama yaitu hidung beringus, yang kedua sakit kepala, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima demam, dan yang keenam yaitu merasa tidak enak badan. Jika seseorang sudah merasakan itu semua, mungkin lebih baiknya seseorang tersebut memeriksakan diri ke dokter. Hal yang perlu ditegaskan beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi. Seperti gejala-gejalanya itu demamnya mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, nyeri dada atau sesak bernafas. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kekebalan tubuh tersebut, sehingga jika pengidap sudah merasakan hal ini, maka gejala-gejala virus corona tersebut akan muncul 2-14 hari, dan masa inkubasinya pun seperti itu. Kemudian cara mengatasinya dengan
menerapkan pola-pola yang sudah saya katakan tadi. Baik, mungkin itu saja pidato yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.